Selamat sore, Pak Andri. Selamat sore juga Bu Relina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, Pak, kabar saya sehat dan baik. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat ya, Pak ya. Amin. Saya juga sehat Bu. Ya Bu. Gini, Pak, Ya. kebetulan saya lagi ada hal yang mau saya bicarakan ke Bapak. Bapak punya waktu nggak? Oh begitu. Baiklah kalau begitu mari kita ke ruangan saya saja ya Bu ya. Biar kita ngobrolnya lebih santai. Ayo Bu, mari. Baik, Pak. Mari, Pak. Ya, Bu Relina, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Itulah, Pak. Tapi sebelumnya, Pak, terima kasih lah Bapak sudah mau meluangkan waktu dan sudah peduli kepada saya. Jadi sebenarnya saya agak ada sedikit problem nih Pak. Hmm, Kira-kira apa ya masalah yang Ibu hadapi sekarang? Apa yang bisa saya bantu? Dan apa yang ingin Ibu ingin capai di akhir diskusi kita ini? Gini Pak, sebenarnya saya agak malu menceritakan sama Bapak. Namun daripada masalah saya ini semakin membuat saya galau, maka lebih baik saya bercerita kepada Bapak. Dan mungkin nanti saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Oh, begitu. Baiklah, coba ceritakan masalahnya, Bu. Dan Ibu jangan khawatir karena kita adalah rekan kerja yang harus saling membantu ketika teman mengalami kesulitan. Baik Pak, makasih Pak sudah mau memberikan waktunya untuk saya. Jadi begini Pak, Ah, belakangan ini kan kayaknya saya ini malas sekali gitu mengikuti pelatihan pengembangan diri gitu Pak. Karena banyak kali pekerjaan saya habis pulang sekolah. oh, kalau masalah pekerjaan di rumah, Bu, saya rasa semua kita sama loh, Bu. Tidak bisa jadi alasan. Coba Ibu ceritakan sama saya. Jadi gini Pak, saya itu malas ikut pelatihan online karena yang pertama sih sebenarnya karena saya nggak bisa mengikuti sampai tuntas. Misalnya, kalau pelatihannya itu bisa sampai 3 hari, hari pertama saya bisa ikut, hari kedua enggak, hari ketiga nggak bisa ikut. Juga Ya. sebentar-sebentar materinya lain, besok lain lagi gitu. Jadi Hmm. saya itu kayaknya kesannya mau fokus di satu hal aja Pak gitu. Oh, begitu. Terus kalau boleh saya tahu kira-kira Ibu mau fokusnya di mana coba? Itulah Pak, sebenarnya itu jujur aja ya Pak, sebenarnya saya nggak punya waktu sih sebenarnya mengikuti pelatihan. Oh, Karena saya lumayan sibuk mengikuti kegiatan di rumah dan di luar rumah. Dan itulah kayaknya yang menjadi fokus saya untuk saat ini, Pak. oh, begitu. Boleh saya tahu apa saja kegiatan Ibu sehabis pulang sekolah? Jadi gini, Pak, setiap hari kan pulang sekolah, saya biasanya banyak kegiatan. Misalnya mengantar anak les lah. Les anak itu dari Senin sampai Kamis. Dari jam 2 sudah saya pulang sekolah sampai setengah 7. Kemudian malamnya juga saya ada kegiatan di gereja. Saya juga ada kegiatan yang lain yang tidak menetap, tetapi itu juga harus saya ikuti gitu. Misalnya acara Dharma Wanita, acara PKK, dan yang lain. Itu Pak. Gitu. Terus, apakah Ibu merasa nyaman dengan situasi dan kesibukan seperti itu? Sebenarnya sih Pak kalau dibilang nyaman ya, ya saya nggak nyaman lah. Gimana seabrek aktivitas seperti itu, sebenarnya saya kelelahan juga sih Pak. Terkadang juga saya kewalahan gitu membagi waktu saya. Dan akhirnya ya kadang persiapan mengajar saya di kelas juga nggak bisa maksimal, Pak. Nah, jelas ya Bu ya, bahwa sebenarnya Ibu juga tidak merasa nyaman melakukan kegiatan yang padat seperti itu. Apalagi pekerjaan-pekerjaan itu kurang berhubungan dengan pekerjaan utama Ibu sebagai seorang pendidik. Bahkan kegiatan mengajar Ibu bisa terabaikan. Itulah Pak sebenarnya. Saya juga mengakui hal itu. Nah, saya lihat dalam diri Ibu banyak potensi yang bisa dikembangkan. Di samping Ibu masih muda dan energik,
maka sebaiknya ibu lebih banyak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan utama ibu sebagai pendidik, termasuk tadi mengikuti pelatihan-pelatihan, pengembangan diri di sekolah. Terus hal ini bisa membantu terhadap pengembangan diri ibu. Selain itu, pelatihan sangat membantu kita dalam memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Begitu, Bu. Iya, Pak. Saya akan berusaha lebih aktif lagi ke depan. Tapi gimana ya, Pak ya? Saya orangnya itu cepat bosan, Pak. Apalagi ketika mengikuti pelatihan online sampai bisa berjam-jam gitu. Iya, Bu. Hal itu biasa saja terjadi. Namun dengan mengikuti pelatihan sebenarnya bisa membantu ibu terhadap pengembangan diri ibu loh. Selain itu, pelatihan sangat membantu kita dalam memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di kelas. Terus, kira-kira selanjutnya apa yang akan ibu lakukan ke depan? Iya, Pak. Sudah saya pikir-pikir tadi dari pembicaraan kita, mungkin saya akan coba, Pak, untuk melatih kesadaran diri saya. Atau mungkin sebelum memulai pelatihan, mungkin bisa saya menghentikan dulu segala aktivitas saya, kemudian saya bisa mengatur pola pernapasan saya. Mudah-mudahan dengan demikian saya bisa berkonsentrasi Pak dalam mengikuti pelatihan itu hingga tuntas. Kemudian juga saya akan lebih semangat dalam mengikuti pelatihan yang ada. Dan saya juga akan mengatur waktu agar bisa mengikuti banyak hal. Saya akan lebih aktif dalam mencari pelatihan-pelatihan yang artinya tidak mengganggu proses kegiatan saya di luar rumah. Ya mungkin juga dari YouTube misalnya begitu Pak, atau sarana lain yang bisa saya dalami. Iya, Bu. Saya sangat senang mendengarnya. Saya yakin ibu pasti bisa dan saya sangat yakin bahwa ibu bisa mengembangkan potensi diri menjadi lebih baik ke depan. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Iya. Sekarang perasaan saya sudah lega. Saya akan lebih bersemangat lagi untuk bekerja dan mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi ke depan ya Pak. Iya. Terus yang paling penting, Bu, apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini ke depan? Saya berkomitmen Pak untuk yang pertama sebenarnya adalah saya bisa mengatur waktu agar bisa mengikuti banyak hal tanpa saya mengabaikan pekerjaan saya yang banyak seperti di rumah dan di luar rumah itu. Kemudian mungkin Pak saya akan lebih aktif lagi mencari pelatihan-pelatihan yang saya senangi tentunya dan saya juga bisa mengikuti perkembangan teknologi terlebih di dunia pendidikan, Pak. Wah, bagus sekali, Ibu. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Iya Pak Andri, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk sharing. Ya, Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu upgrade dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan. oke. Amin. Saya akan selalu mendukung Ibu dan saya juga bersedia membantu apabila diperlukan. Ya, Bu ya. Ya Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya permisi dulu ya Pak. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Kita next kan, Bu. Sebentar ya, Bu. Halo Bu Trelina, selamat sore Bu. Selamat sore Pak Andri. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Bu, puji Tuhan. Ibu bagaimana keadaannya? Iya, puji Tuhan juga kabar saya baik Pak. Oke. Senang ya kita Iya, sama-sama sehat ya Pak ya.
Iya Bu, iya Bu. Oke. Terus ini Bu, Iya, Pak. ah, saya ingin ini Bu, menemukan solusi untuk masalah ini. Makanya saya datang kemari untuk menemui Ibu. Kiranya nanti Ibu bisa memberikan solusi atas permasalahan saya di sekolah, yaitu siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Dan saya ingin mencari cara agar mereka lebih tepat waktu Bu datang ke sekolah. Begitu Bu. Hmm, jadi ada permasalahan yang ingin Bapak sampaikan dan diskusikan dengan saya supaya Bapak nanti bisa menemukan solusi untuk permasalahan itu ya Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Oke Pak, sekarang mari kita coba identifikasi dulu situasinya Iya Bu. tentang siswa yang sering datang terlambat ke sekolah ini. Kira-kira dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Bapak merasa bisa mencapai tujuan untuk menemukan solusinya? Oh iya Bu. Jadi kalau saya berpikir ini Bu, mungkin sekitar 3 Bu. Masih banyak siswa yang sering terlambat dan ini mempengaruhi proses belajar mengajar Bu. Hmm, saya mengerti. Bagaimana menurut Bapak? Apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah ini? Kalau menurut saya Bu, para guru telah mencoba memberikan pemahaman ya Bu ya, di misalnya ketika baris di halaman sekolah, dan beberapa siswa sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambatnya Bu. Hmm, baik, Pak Andri. Adakah peluang atau kemungkinan lain yang Bapak lihat? Mungkin dengan melibatkan ini Bu, orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik mungkin agar siswa lebih termotivasi datang tepat waktu ke sekolah Bu. Iya. Dan bagaimana Pak dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul? Iya Bu, memang saya pikirkan ada beberapa faktor ini Bu, seperti jarak rumah ke sekolah mungkin, dan Mm-mm. beberapa kendala transportasi yang membuat beberapa siswa sulit untuk datang tepat waktu ke sekolah itu Bu. Oh iya ya, mungkin ada rumah siswa yang jauh ya dari sekolah ya. Iya Bu, iya Jadi Bu. menurut Bapak, apa solusi yang bisa Bapak terapkan? Uh, ini saya sudah mulai berpikir memang Bu ya, uh, memikirkan bagaimana bisa melibatkan orang tua lebih aktif dan mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa antusias datang ke sekolah. Kira-kira seperti itu Bu, yang saya masih ada di benak saya rencananya Bu. Iya, baik Pak. Itu sudah satu langkah yang positif itu Pak. Iya Bu. Kemudian, kira-kira bagaimana Bapak nanti merencanakan untuk mencapai tujuan itu? Iya Bu, jadi saya berencana untuk bekerja sama dengan guru yang lain dan orang tua Hmm, juga dalam melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. Mungkin juga mengadakan acara yang menyenangkan. apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini, Pak? Iya Bu, prioritas utamanya adalah yang pertama itu melibatkan orang tua, siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu nanti kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik, Bu. Iya, Pak. Itu adalah langkah yang bagus. Iya, Bu. Namun bagaimana dengan jangka waktunya, Pak? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama kita sudah bisa melihat perubahan positif dan lebih banyak siswa yang datang tepat waktu, Bu. Bagus, Pak. Mantap. Iya, Bu. Kemudian, bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan rencana ini? Uh, Mungkin keberhasilannya bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu, Bu. Dan Hmm, mungkin bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah. itu hebat, Pak. Patut diantui jempol. Iya, Namun, Bu. Terima dalam kasih, Bu. setiap rencana kan, Pak, pasti Iya, ada tantangan. Iya, pasti itu. iya. Betul, Bu. Bagaimana Bapak nanti berencana untuk menghadapi tantangan tersebut?
Iya, memang betul yang Ibu katakan, pasti ada tantangan. Terus saya juga mencoba berpikir lebih positif tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar. Juga berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan dari mereka, Bu. Kita menerima masukan dari rekan sejawat lah, Bu, teman di sekolah. Hmm, terdengar bagus ya Pak ya. Iya, Bu. Namun bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini, Bu, dan berusaha keras agar siswa di sekolah saya itu lebih disiplin dalam datang tepat waktu ke sekolah, Bu. Iya, bagus Pak. Sebenarnya siapa atau apa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen itu? Ya tentunya, Bu, kita harus berkolaborasi dengan guru-guru Hmm. untuk membantu saya dan juga pastinya dengan orang tua yang akan mendukung. Makanya kita juga menjalin komunikasi, Bu, dengan mereka, dengan orang tua. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan nanti kegiatan yang saya katakan tadi, kegiatan yang menarik perhatian siswa datang ke sekolah, Bu. Iya, itu sudah sangat tepat sekali ya Pak ya, karena kita nggak mungkin melakukan sesuatu perubahan kalau hanya kita yang berbuat ya Pak ya, nggak Ya mungkin betul, bisa Bu. berjalan kalau kita Ya, Bu. sendiri. Kemudian Pak, bagaimana dengan tindak lanjutnya selesai kita berbicara ini? Oh, saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Anda lagi, Bu, jika ada hal yang perlu saya diskusikan. Iya Pak, saya senang mendengar jawaban Bapak dan menurut saya itu hebat Pak. Saya percaya Bapak bisa melakukan rencana itu dan jika ada perkembangan atau misalnya Bapak juga masih butuh bantuan, jangan ragu ya Pak ya untuk berbicara dengan saya lagi. Jangan Iya, Bu. bosan-bosan gitu. Iya, Bu, ya, Bu. Terima kasih banyak untuk Ibu Relina yang sudah bersedia uh, membantu saya dan saya sangat menghargai dukungan Ibu kepada saya. Terima kasih, Iya, Bu. sama-sama Pak Andri. Semangat Ya. selalu ya Pak ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu, ya. Jangan bosan-bosan nanti lagi, Bu, kalau saya datang lagi untuk Oke. meminta saran dan pandangan lagi ya, Bu, ya. Iya Pak, iya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Oke. Terus refleksinya, Bu, kita isi masing-masing gitu. Mm-mm. Oke. Kan udah selesai. Udah bisa kita keluar. Hentikan dulu rekamannya. Oh, hentikan dulu. Oke. Berhenti. Udah ada kita ya 30 menit, Bu, bicaranya. Kayaknya udah ada. Udah ada. Oke. Oke. Berhentikan, Bu. Mm-mm. Oke.